Oke, selamat siang Ibu Laras. Laras ini, Siang Pak coba, Rian. coba ejain dengan benar Laras Wap ya, Wap kita, Was, sorry Bang. Laras Was Prapita. Emang ribet, emang. Was Prapita, Laras Was Prapita. Was Oke, was. jadi kita kedatangan Laras dari base itu bukan dari base bukan sih Bu, bukan base ya? Bukan Pak, ini Oh bukan. partner. Ini partner Oh, yang bangga banget deh pokoknya. parah. Oke, jadi hari ini kita dari Rano Web3 bareng Laras dan Ras. Ketika kita memulai konten ini, kita tuh sebenarnya selalu ada password gitu kan, untuk memulai acaranya gitu kan. Jadi selalu ketika gue bilang Dear anak Web3, nah lu jawab Dear Diary gitu ya. Harus kayak gitu kan. Ini kayak Om Pimpa tau gak zaman dulu. Oke. Ketahuan tua. Nah, 1, 2, 3. Dear anak Web3. Dear Diary. Nice. Tepuk tangan. Kayak harusnya ada editan tepuk tangan nih, mana ya, lupa gue. Lupa gue pencet-pencetannya. Jadi kayak gitu guys. Jadi selamat datang di Dana Web3. Mungkin selama 15 menit ke depan kita bakal ngobrol sama Laras. Tapi sebelum kita lanjut, mungkin boleh Ibu Laras perkenalan secara singkat kesibukan hari-hari ngapain sekarang niche? Kurang lebih di Web3 ya. Lebih aktif di Utopia sebenarnya, Utopia Club. Kita itu community dan sebenarnya konsultan juga untuk banyak banget project di Indonesia ataupun yang dari luar bukan Indonesia kayak gitu. Oke. Nah, sebelum lanjut, jadi gini Ras, gue tuh konten ini itu adalah salah satu konten yang membuat gue harus akhirnya untuk stalking para narsumnya kan, karena gue tuh konten ini pengen mengulik hal-hal sisi lain dari setiap orang gitu kan. Cuman Ibu Laras ini kenapa link ini hilang ya? Saya gitu saja. Oh Link iya, lu nggak ada ya? Nggak ada sebenarnya, cuman gue deaktif karena lagi diet gitu. Instagram pun sebenarnya pengen, cuman nggak dibolehin sama tim, jadi kayak ya udah. Ini hari ini gue aktifin lagi, sorry. Enggak, karena gue kayak kok harus gue merasa soal Laras kayak nggak mungkin deh nggak ada gitu kan. Sampai gue search di Google Ras, di Google search ada nih LinkedIn. Pas gue klik, kok page not exist. Wah, akhirnya karena itu dengan segala skill gue gitu kan, gue berusaha men-screening, mencari tahu kayak Laras ini seperti apa gitu kan. Nah, salah satu yang ketemu adalah Laras, ya kan sama rata-rata kontennya kita ngomongin tentang kerjaan, tentang activity tiap orang di Web3 lah ya. Nah, correct me if I'm wrong gitu kan, lu pernah di VCG kan ya, bareng Wafa ya, VCG Mars. Terus Ya. Lu sekarang mungkin juga aktif di Drew dan Nafas, tuh beda lah ya, dua entity berbeda kan ya. Beda. Drew dan Itu Nafas kalau Drew sama Nafas Asia itu Web2 dia. Waktu ya. Web2. Nadanya udah Bali banget loh. Parah. Terus lu juga di Utop tadi kayak lu mention gitu kan. Bendera dulu adalah Utop gitu kan, mungkin kalau di sekarang. Sampai ya lu juga aktif di WIPC gitu kan, Web3 ID Pedal Club gitu kan. Nah, gue penasaran sih, kayak gue nggak tahu nih sebelum VCG lu apa gitu kan, karena gue tidak menemukan jejak itu gitu kan. Tapi gue penasaran setiap orang entry point ketika lu pertama masuk Web3. Kebetulan kan VCG nih, sebelum akhirnya ya sempat di IO juga sebagainya, terus tetap di Utop, tetap di Padel sebagainya. Pertama kali lu nyemplung di Web3 tuh entry point-nya ngapain, Ras? Kenapa tiba-tiba lu nyasar ke industri aneh ini gitu? Industri aneh ini yang di dalam bubble sangat besar gitu ya. Oke, awalnya tuh 2017. Enggak. 2017 tuh gue aware karena temen gue yang trader juga itu ngingetin gue kalau gue ada Bitcoin kayak gitu. Sebenarnya di awal dulu tuh 2014 ya, 2014 atau 2013 gitu, gue juga udah lupa. Terus temen gue bilang gue sempet punya Bitcoin dan lu diemin di wallet lu. Terus akhirnya gue inget, disitulah gue mulai, duit gue jadi banyak nih kayak gitu kan. Udah situ ya udah akhirnya gue aktif trading, cuman nggak yang trading banget karena
di saat itu knowledge gue nggak terlalu tinggi, nggak terlalu banyak tahu tentang trading crypto kayak gitu. Jadi agak-agak skeptis di awal, gimana ya caranya, takut nih, kayak takut hilang takut apa. Tapi gue learning baru, tapi di situ juga gue trading tuh sebagai sampingan banget saat passive time aja. Actively gue di marketing dari dulu, marketing advertising sama activation. Terus 2022 awal itu gue di invite buat join tim VC Gamers kayak gitu. Jadi gue actively join di industri yang sangat aktif tuh 2022 sebenarnya. Sama di VCG itu ya berarti ya? Ya, VC Gamers tuh bikin token, ada ekosistemnya lah di saat itu. Ada tokennya, terus ada kita juga bikin metaverse-nya, karena 2022 itu sangat hot ya. Metaverse Yes. yang kemudian project kita lumayan membanggakan ya dibanding, nggak usah dibandingin. Oke. Tapi membanggakan. Di era itulah, di era itu ya. Iya, itu kita project yang beneran gitu. Benar, Dan betul. memang rungkatnya itu sebenarnya karena winter gitu. Yes. Kurang kalau duitnya makin banyak sih tebel aja sampai sekarang. Benar. Gitu. Nah, gue penasaran, berarti lu dulu kayak tadi ceritain, berarti lu sempet punya Bitcoin terus lupa 2017 dengan teman lu. Nah, waktu lu pertama beli itu emang lu dulu kayak lu kan mungkin ada yang tahu dari lu ngoding kah, atau lu dulu main point blank terus tiba-tiba nyangkut Bitcoin lu di sana, atau gimana cerita lu punya Bitcoin waktu itu gitu di 2014 13? Mas buat kripto malah gitu. Nah, gue kenal banget Bitcoin tuh bukan dari gaming, bukan dari black market or anything ya, lebih dari teman-teman trader juga kayak gitu. Nah, di situ tuh market baru ibaratnya, kalau di 2014 tuh kayak apa nih aset baru nih gitu dari anak-anak trading yang memang udah pro trader gitu. Dan gue kan memang pakai konsultan itu gitu. Mereka menyarankan gue beli Bitcoin kayak gitu sih sebenarnya. Jadi gue nggak tahu sama sekali, bener-bener kayak wah apa ya, cuman iseng doang nyoba nyicip, oh beli deh ya udah, gue nggak tahu, dan itu gue anggap juga duit angus, jadi ya udah ternyata bagus kayak gitu. Oke, berarti ya kasarnya kebetulan diajak teman atau apa dan randomly lu ya beli aset tersebut ya, si Bitcoin ini ya. Oke. Nah, betul lu gerabuk lagi sibuk kah? Oh, sorry. Suara lu. Oke, balik aman. Oke. Nah, tapi berarti saya akan sekarang waktu itu juga di YouTube ya. Lunya berarti sekarang aktif berselancar di Web3 rasa nggak, atau kayak trading, degen, atau lo lebih ke arah menikmati community dan ekosistemnya aja sekarang? Dua-duanya. Jatuhnya sejak apa ya, 2000 gue baru aktif banget trading tuh kayak baru setahunan terakhir. Dan setelah project DeFi. Jadi sebenarnya dari Strategy Gamers itu gue Web2 dulu, istirahat dulu di dunia Web3 yang wah gitu. Terus gue di-invite sama project Singapura DeFi, namanya Stack FI. Di situ gue ada konsultan kontrak 6 bulan. Di situ gue baru aktif tuh trading, baru entry lah, nggak yang tiap hari trade gitu. Dan akhir-akhir ini gue baru 6 bulan terakhir ini baru aktif trading kayak gitu. Sisanya sih yang lain memang development project. Gue lebih banyak kayak gimana sih, gue lebih curious tuh bukan di trade ya, tapi lebih gimana sih nge-develop ekosistem Indonesia, industri Indonesia. Itu projectnya tuh lebih bisa masuk ke konvensional, lebih bisa dikenal dan bisa apa ya, punya benefit buat banyak orang, karena kita sendiri yang di Web3 sebenarnya kan udah ngedapat banyak benefit ya. Kayak gitu, yang banyak banget orang lain belum dapat kayak gitu. Itu sih yang gue inginkan sebenarnya, dan actively gue di situ sekarang. Oke, jadi berarti ya lu mungkin udah hampir 3-4 tahun lah ya di sini, dan ya lu lebih ke arah tadi ya, lebih ke arah ya bisnis dan marketing lah ya, bukan yang tipikal lu trade terus apa trading meme coin, enggak, berarti enggak arah sana rasanya. Iya, gue sebenarnya. Bagus, betul. Nah, oke. Nah, di sisi lain sebenarnya ada satu hal yang pengen gue sedikit
kulik dari dulu itu lebih ke arah tentang si WIPC nih ya, Web3 ID Padel Club. Nah, gue bisa menyebut lu inisiatornya nggak sih, Ras? Sebenarnya nggak sih? Ya nggak sih? Apa sorry? Kenapa? Lu tuh yang inisiat Web3 ID Padel Club kan? Ya, gue sama William. Lu sama William ya? Mm. Nah, William, ya William Sutanto ya, bukan ya? bukan. Salah. Ya Putra, Salah ya ya? Putra. Ya Ya Putra. Putra ya. Salah masih, oh ya salah. Salah. Nah, gue mau tahu sih kayak waktu pertama kali lu bikin WIPC nih, lu itu emang iseng aja atau lu ada tujuan tertentu sih di balik WIPC ini yang pengen lu bikin? Awalnya sih beneran iseng, pengen banget cuman ngumpulin teman-teman satu industri buat main padel kayak gitu. Oke. Kita kan nyari teman main padel ya, jatuhnya yang Ya. hits banget tahun lalu gitu. Terus memang beneran suka, memang seneng. Terus akhirnya kayak, wih seru juga nih bisa ngumpul banyak project, banyak trader dan majorly sebenarnya di WIPC itu banyak kan KOL kayak gitu yang kita jaga lah, nggak untuk komersial, tapi kalau memang pihaknya mau ya ayo aja gitu. Tapi so far tujuan utama itu buat main padel. Dan tadinya tuh mau main di Singapura. Hah? Lu Singapura? Tadinya tuh gini, kenapa namanya Indonesia gitu kan? Karena sebenarnya anak Web3 Singapura pada bikin juga gitu. Oh. Nah, kita Jadi tuh lu mau kayak inspire dari anak-anak Singapura. motivated namanya dari situ. Jadi Asik. kayak gimana kita bisa entry-nya malah community ini selain padel tuh bisa kenal sama teman-teman Web3 dari semua negara lah sebenarnya kayak gitu. Asik. Berarti apakah bakal expand di token 2049 Tower ini atau gimana nih, Ras? Anjay. Tahun lalu udah, Pak. Tahun lalu Tahun kita lalu lu bikin di Singapura ya? Bikin? nggak bikin tapi kita main bareng. I see. Nah, jatuhnya Oke. lebih mabar rame-rame lah gitu. Oke. Nah, kan kalau kita ngomongin ya di Web3 lah itu kan emang identik sama networking, ada entah party, entah mabuk sampai olahraga kayak padel ini gitu kan. Nah, jadi kanalnya lah, satu jadi kanal untuk networking gitu kan. Nah, gue pengen tahu adalah sejauh lu jalanin WIPC nih si Padel Club ini, lu udah ngerasa ada nggak sih benefit yang lu dapet terus atau bahkan kayak ibaratnya sesuatu yang anjir gue nggak expect deh dapat hal ini di WIPC gitu, ada nggak sih yang lu dapetin, Ras? Ada. Ada. Jatuhnya kan Apa? gue komunitas dua ya, yang full time Ya. pasti YouTube ya Club gitu ya. Nah, Kedua ini WIPC gitu. Di WIPC itu yang gue senang adalah yang jarang gue temuin di tempat lain. Maksudnya kayak either itu ketemunya baru di event atau di apa. Satu itu bisa sharing sama teman-teman. Jatuhnya gue bisa sharing untuk market tuh seperti ini ya kayak gitu. Karena banyak kan anak trader ya kayak gitu. oke. Terus sisi lainnya ada aja curhat-curhatan lucu di industri. Kayak contoh akun IG yang kemarin gitu kan yang trending kayak gitu. Skyholic. Skyholic. Kita bikin ntar Skyholic 69, nggak salah. Iya. Nah, kayak gitu-gitu. Terus kenapa ada industri lainnya yang entry, misalkan kayak Robinhood kemarin hot banget. Itu kita bisa, gue tahu tuh dari sebelum itu trending kayak gitu. Jadi itu jadi bahasan dan insights lah ya, market insights yang pas lagi padahal tuh bisa kita dapet kayak gitu. Terus sisi lain kalau di ke ranah Web3-nya ya lebih banyak jadi bisa dapat kolaborasi bareng sih jatuhnya kayak gitu. Either itu sama-sama naikin kayak gitu. Ayo gitu kayak kemarin di salah satu member kita tuh ada satu media juga. Maaf ya CoinVogue. Ini satu Yes, industri angin. kita harus mendukung gitu ya. Betul. Nah, media baru punya teman kita namanya Vintara, itu juga kita coba bantu kayak gitu. Maksudnya kayak yuk ramein kayak gitu sebenarnya. Oke. Lebih kayak lebih mutual support kayak gitu sama aja fungsinya sama kayak Utopia. Bedanya Utopia itu luas, kalau WPC tuh berfokus lewat padel kayak gitu. Oke. Nah, kalau dari lu pribadinya gitu, kayak ada nggak kemarin kayak wah gara-gara gue bikin WIPC ini gue dapat klien baru nih buat misalnya buat Nafas atau buat Drew atau YouTube, ada nggak kayak gitu case ya, Ras? Buat Utopia ada. Ada.
Nah, kalau buatnya konvensional belum sih. Paling sering dari Bapak Rian misalnya gini. Enggak lah, nanti kita bagi lagi lah ya kalau ada. Iya, yuk. Ayo. Oke, jadi ya maksud gue adalah karena kan emang kadang community ini kayak jujur gue tuh tipikal yang seru nih kayak event gue tuh selalu hal satu komunitas yang gue bikin gak adalah komunitas lari. Gue pengen banget join Utopia kalau lari ya, cuman karena mager cuman ya ends up nunjukin sebenarnya starting dari community apapun lah ya, event padel atau apapun itu bisa ngasilin benefit buat lo entah secara langsung ataupun enggak ya. Jadi mungkin itu lo bilang mungkin knowledge, mungkin alpha gitu kan, atau bahkan sampai ya sejauh-jauhnya sampai jadi klien gitu kan. Itu bisa happens ketika ya lo aktif atau bahkan nginisiat suatu community gitu kan. Betul. Nah ada tuh yang menarik, pengen gue tuh juga khususnya di WIPC gitu kan. Pernah nggak di WIPC ini lu ngebawa gitu atau ada yang datang yang sama sekali dia bukan Web3, kan namanya padel Web3 ID Padel Club gitu kan. Ada yang datang tapi dia bukan Web3, tapi karena dia masuk dan main padel bareng kalian, networking bla bla bla, akhirnya dia kecemplung di Web3. Ada nggak yang case kayak gitu? Ada. Oh iya. Ada. Kebetulan teman-teman padel gue kan lumayan jago di padel. Nah, akhirnya gue ajak dan mereka curious. Sekarang itu belum yang aktif banget, tapi mereka udah consider dan tiap hari udah mulai ngulik gitu. Tiap hari udah mulai ngulik Web3 itu apa sih? Apakah sekedar kripto? Apa ada ekosistemnya kayak gitu? Apa ada bisnisnya? Apakah ada sirkulasi ekonominya? Jelas ada kayak gitu kan. Nah, karena rata-rata yang ditanya kenapa begitu? Karena rata-rata yang ikut WPC itu adalah teman-teman yang aktif investing atau punya perusahaan kayak gitu. Jadi mereka curious di situ. Jadi teman-teman web tuh yang tadinya cuman konvensional bisnis, dia tuh jadi curious buat tahu nih gimana sih industri Web3 itu gitu. Belum yang sampai trading banget ya Yan, tapi karena masih baru juga gitu. Tapi udah mulai ke consider kayak gitu. Ya, tapi jadi maksud gue adalah hal yang menarik ya, walau ya padel kan olahraga umum lah ya. Cuma karena mungkin yang inisiatif lu dari Web3 dan teman-teman juga mungkin KOL sebagai Web3, ketika ada orang ya non Web3 yang bahkan nggak ngerti perihal industri ini ikutan main, join atau working ya, dia juga teracuni akhirnya lah, teracuni gitu ya. Akhirnya masuk gitu. Tersesat juga akhirnya ya, ikut tersesat seperti kita. Akhirnya login. Akhirnya login. Akhirnya benar-benar. Nah, oke, tapi mungkin ada satu question terakhir dari gue nih gitu kan, yang pengen gue tackle juga. Lo kan tadi juga memang actively di Web2 juga gitu kan, di perioan, di branding kreatif dan lain-lain, tapi lu juga aktif di perskenaan Web3 ini gitu kan. Apa hal yang paling menurut membedakan antara lu di sekte Web2 dengan sekte Web3? Apa bedanya yang menurut saya rasa? Menurut lu? So far industri Web3 itu sangat fresh. Okay. Gitu. Dibanding sama konvensional. Kalau konvensional terlebih dari bisnis gue itu lebih ke service, itu banyak nih tangganya gitu. Saat lo mau kolaborasi bisnis segala macam, lo mesti ketemu sama orang yang sangat tepat kayak gitu. Kalau enggak ya agak sulit kayak gitu kan buat ngembangin bisnisnya. Dan di mana orang-orangnya tuh memang udah lama banget, udah senior ataupun udah luas juga marketnya tuh kolamnya udah lebar lah gitu, basketnya udah lebar. Tapi kalau di Web3 yang gue rasakan itu industrinya masih fresh, masih baru, walaupun dengan dinamikanya kita tuh berkembang kayak gitu dan masih sangat bisa untuk menjalankan ketemu nih maksudnya ketemu dengan founder A, founder B, founder C itu sangat-sangat possible kayak gitu loh. Dan buat kolaborasi bareng itu menurut gue sangat sukanya. Kenapa? Karena sangat terbuka leader-leader ini kayak gitu. Terus sisi lain industrinya kalau sekarang dilihat nih kelihatan wah banyak dramanya nih atau anything ya. Kalau menurut gue itu ada sisi positif dan negatifnya. Kalau di web tuh kan politiknya ya you know lah ya, yang nggak perlu dijabat, wasting time banget karena menurut gue kurang ya Indonesia lah ya. Sorry judging Indonesia, tapi gue cinta Indonesia. Terus Web3 Indonesia tuh Web3 itu lebih kayak dinamisnya sekarang itu
untuk mengembangkan industrinya. Okay. Itu yang gue dukung sekarang dengan pergerakan teman-teman yang sangat aktif dari central exchange sampai regulasi sampai banyak yang pemangku kebijakan ini sedang aktif untuk gimana caranya mengembangin industri ini sebenarnya. Kalau gue lihat dari pergerakan sekarang ya, dan wajar dan bagus gitu sih. Kalau dari gue sih, gue ngerasa udah mulai bergerak lah gitu. Tinggal gimana caranya teman-teman yang ada di project, karena gue di project juga ya, jatuhnya bukan exchange totally, karena gue mencoba masuk exchange tapi nggak tahu. Terus ya gue juga nggak ngerti. Tapi di project gue merasa kenapa kita nggak sangat berikan impact yang lebih untuk bisa naikin industrinya kayak gitu, untuk kita bisa difasilitasi ataupun diberikan arah ataupun pintu yang dibuka untuk bisa ngembangin industri development project di Indonesia. Karena menurut gue Indonesia tuh basket size-nya itu emang besar, dan memang buat market itu lumayan gede lah ya, gede banget malah gitu. Tapi kenapa nggak kita menjadi produsen juga? Maksudnya kenapa nggak kita aktif untuk nge-develop project-project juga yang bisa kita pasarkan di luar juga kayak gitu, yang bisa compete lah di global kayak gitu. Padahal kita punya potensinya kayak gitu. Nah, itu yang perlu di cracking. Udah menurut gue beberapa tahun terakhir ini masih stagnannya di situ kayak gitu sih. Terbaik. Terlebih juga ini ya, apa, teman-teman industri Web3 itu teman-teman main gender, cuman leadernya itu rata-rata kalau gue lihat tuh banyak banget perempuan. Gitu. Dan itu gue sangat appreciate karena ternyata industri itu sangat bisa mengembangkan bukan dari gender tapi dari keahliannya kayak gitu. Luar biasa. Quote of the day, Ibu Laras. Gila. Yo. Oke. Thank you Laras. Mungkin last question adalah buat teman-teman nih yang mungkin nonton ini atau mungkin nanti let's say ini dipublish dan 1 juta orang yang nonton dan dia ingin join ke Utopia atau main bareng WIPC tuh how to join, Ras? Boleh dong. Tinggal kontak aja, tinggal di IG ada. Kalau Utopia tuh kita setiap bulan ada announcement pasti di Instagram sama di Twitter. Kita ada bi-weekly. Selalu ada, kita tidak pernah absen kayak gitu. Kecuali lagi event di luar atau segala macam. Weekly minggu kedua, minggu keempat, atau enggak minggu pertama, minggu ketiga kayak gitu. Terus kalau WIPC kita sih di reclub aja lihat ada apa enggak. Di reclub kalau enggak di IG kayak gitu. Oke. Ras, thank you so much udah sharing seputar awal mula di Web3, perjalanannya dan juga kisah-kisah seputar WIPC, community dan lain-lain gitu kan. Mungkin kita bakal ketemu lagi di next event. Itu aja paling buat konten kali ini. Thank you. See you di video berikutnya guys. Bye. Thank you.